Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai matriks nol dan matriks identitas. Pada pembahasan ini, kita akan mencoba mengaitkan antara nol dan unsur-unsur identitas pada operasi bilangan real biasa, operasi aritmatika, dengan operasi pada matriks. Ya, kita mulai dari matriks nol. Matriks nol merupakan matriks yang semua entry-nya adalah nol. Misalnya matriks ini adalah matriks nol. Begitu pula dengan matriks baris yang saya buat sekarang. Ini juga adalah matriks nol karena semua entry-nya adalah nol. Matriks nol ini biasanya dinotasikan dengan angka 0 yang dicetak miring atau dicetak tebal, atau jika tidak kita beri penanda saja bahwa dia adalah matriks yang berbeda dengan angka 0 biasa. Terkadang entry dari matriks 0, terkadang ordo dari matriks 0 ini tetap dituliskan seperti ini. Anggaplah 3 kali 2 yang berarti terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Akan tetapi semua entry-entrynya 0. Namun terkadang juga kurang esensial untuk dituliskan, sehingga cukup dituliskan matriks 0 saja. Nah, pada teorema 1.4.2 ada beberapa sifat-sifat dari matriks 0 yang pada dasarnya semuanya trivial, sehingga mungkin tidak akan terlalu kita buktikan di sini. Dikatakan jika C merupakan sebuah bilangan real skalar biasa dan ukuran dari matriks-matriks yang diberikan, matriks A dan matriks 0 ini disesuaikan supaya dia bisa dioperasikan, maka kelima ini pasti akan berlaku. Dan ini saya rasa sangat trivial ya. Di bagian pertama, A tambah 0 sama dengan 0 tambah A. Ya jelas saja hasilnya akan sama dengan A, karena semua entry pada matriks 0 itu adalah 0. Sehingga jika dijumlahkan dengan entry yang bersesuaian pada matriks A, hasilnya tetap merupakan entry yang bersesuaian dari matriks A itu sendiri. Begitu pula dengan matriks B. Saya rasa ini juga sangat jelas. Demikian halnya dengan poin C. Selanjutnya poin D, 0. Kita perhatikan 0-nya ini 0 cetak biasa, bukan cetak miring. Berarti yang dimaksud adalah skalar 0. Jika skalar 0 itu dikalikan dengan matriks A, ya, maka sesuai aturan perkalian dengan skalar, setiap entry yang berada pada matriks itu akan dikalikan dengan skalarnya, dikalikan dengan 0. Maka otomatis yang terbentuk adalah matriks 0. Nah, selanjutnya yang terakhir juga demikian. Jika C skalar dikalikan dengan matriks A menghasilkan matriks 0, maka skalarnya adalah 0. Ini sesuai dengan yang bagian yang pertama tadi, D. Atau kemungkinan yang kedua adalah matriks A-nya yang merupakan matriks 0. Karena jika ini C, kemudian kita memiliki matriks 0, sebarang C, otomatis jika dikalikan maka hasilnya adalah matriks 0. Karena setiap entry pada matriks 0 itu adalah 0. Dan jika dikalikan dengan skalar, otomatis hasilnya juga adalah masih tetap 0. Nah, selanjutnya kita akan mengenal unsur identitas pada operasi matriks. Di sini saya akan memberikan ilustrasi dengan memberikan perbandingan antara identitas perkalian pada operasi bilangan biasa dan operasi pada matriks. Kita ketahui bahwa dalam perkalian biasa ada angka 1 yang disebut sebagai unsur identitas. 1 ini disebut sebagai unsur identitas karena untuk sebarang bilangan real A, jika dikalikan dengan 1,
entah dari kiri ataupun dari kanan, maka hasilnya pasti tetap A itu juga. Hal yang sama juga berlaku pada unsur identitas pada matriks. Nah, sehingga jika kita misalkan I adalah unsur identitas pada matriks, maka untuk sebarang matriks A juga harus berlaku bahwa jika I dikalikan dari kiri ataupun dari kanan dari matriks A, maka matriks hasil kali antara A dan I tak lain adalah A itu sendiri. Sehingga jika kita misalkan ini adalah matriks A kita, matriks M kali N, ya. Jika dia dikalikan dengan matriks identitas ini, maka hasilnya tak lain adalah matriks A itu sendiri. Nah, pertama kita tinjau bagaimana ukuran atau ordo dari matriks identitas ini. Perhatikan bahwa jika kita ingin mengalihkan matriks A dan matriks I, maka banyaknya kolom pada matriks A itu harus sama dengan banyaknya baris pada matriks I. Sehingga banyaknya baris pada matriks I haruslah N. Selanjutnya, ini akan menjadi syarat agar kedua matriks itu dapat dikalikan. Selanjutnya, karena matriks yang dihasilkan adalah matriks yang berukuran M kali N, maka kita ketahui bahwa ukuran dari matriks hasil kali itu diperoleh dari ini. Banyaknya baris pada matriks yang pertama dan banyaknya kolom pada matriks yang kedua. Di sini benar banyaknya baris pada matriks pertama adalah M, aman. Sehingga otomatis karena N merupakan banyaknya kolom pada matriks hasil kali, maka banyaknya kolom pada matriks kedua tak lain adalah N juga. Sehingga unsur identitas pada perkalian matriks yang pertama kita ketahui ukurannya pastilah merupakan matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Nah, selanjutnya ini N kali N, M kali N, ini hasilnya M kali N. Nah, selanjutnya bagaimana dengan entry-entry yang menyusun matriks identitas itu? Kita perhatikan bahwa misalkan kita ingin memperoleh entry yang terletak pada kolom pertama pada matriks hasil kali, maka yang harus kita kalikan adalah semua entry atau setiap baris yang terletak pada matriks yang pertama ini itu dikalikan dengan semua entry yang terletak pada kolom pertama di matriks yang kedua. Nah, kita perhatikan bahwa entry-entry yang terletak pada kolom pertama dari matriks hasil kali ini itu tak lain adalah entry yang juga terletak pada kolom pertama di matriks A. Sehingga pastilah hanya perkalian dengan entry satu-satu saja yang akan menghasilkan angka di sini. Sehingga entry lainnya kita ketahui pastilah 0. Demikian halnya pada matriks yang kedua, maksud saya pada kolom yang kedua. Pastilah hanya entry yang terletak pada baris 2 kolom 2 lah yang 1. Sementara entry lainnya adalah 0. Maka matriks identitas kita peroleh bentuknya seperti ini. Dia adalah matriks bujur sangkar yang terdiri dari angka 0 pada semua entry-nya kecuali pada diagonal utamanya, di mana diagonal utamanya sendiri entry-nya adalah 1. Selanjutnya coba kita perhatikan teorema 1.4.3. Dikatakan jika R merupakan bentuk eselon baris tereduksi. Ingat, R-nya adalah eselon baris tereduksi dari suatu matriks A
yang berukuran n kali n, jadi dia adalah matriks bujur sangkar, maka ada dua kemungkinan untuk R. Yang pertama, dia pasti memiliki vektor baris 0. Atau jika tidak, maka R pastilah merupakan unsur identitas. Nah, yang pertama, kita perhatikan dulu kemungkinan yang kedua. Ini sangat mungkin terjadi ya, bahwa R itu merupakan matriks identitas. Sangat jelas bahwa matriks identitas merupakan matriks echelon baris reduksi karena semua entry-nya adalah 0 kecuali entry yang terletak pada diagonal utama, dan diagonal utama itu sendiri posisinya tidak ada yang terletak dalam satu kolom, dan baris yang terletak lebih di bawah itu posisi diagonal utamanya akan lebih ke kanan pada kolom, ya ditinjau dari kolomnya. Maka ini jelaslah merupakan bentuk echelon baris tereduksi. Namun demikian, ada kemungkinan yang kedua jika dia tidak, atau jika dia bukan merupakan matriks identitas. Jika R bukanlah merupakan matriks identitas, maka otomatis akan ada entry pada diagonal utama ini yang bukan 1. Dan agar ia masih tetap echelon baris tereduksi, maka entry-nya itu adalah 0. Sehingga otomatis akan ada satu baris setidak-tidaknya pada matriks yang bukan berbentuk matriks identitas pada matriks R yang merupakan vektor baris 0.